Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, para jamaah, bapak ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini Allah berikan kenikmatan sehingga kita bisa berjamaah sholat zuhur di siang hari ini, dan tidak semua orang diberikan kemudahan hidayah oleh Allah ya. Ketika ada panggilan kemudian bergegas ke masjid karena masih ada kesibukan yang lain dan sebagainya. Bahkan pada hari yang sama ya, tidak semua orang diberikan kehidup ya. Ada yang sakit, ada yang meninggal bahkan ya. Kemarin itu ada hujan angin ya. Kalau Allah menghendaki seseorang untuk diambil ya sangat mudah sekali ya. Di daerah Delik Rejo itu ya, dia pulang kerja ya maghrib, kemudian dia tidur, kemudian ada longsor ya. Semalam saja dia dirawat di ICU, kemudian dipanggil Allah sehat, kemudian hanya istirahat saja. Itulah bagi Allah mudah sekali untuk memanggil hamba-hambanya. Untuk itu kita gunakan semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan kepada kita. Para bapak ibu rahimakumullah, tempo hari kami sampaikan bagaimana kita itu mencintai ya, orang lain atau saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Untuk saat ini saya coba menjadi pribadi yang menyenangkan gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita, bahwa diri kita sendiri, jadi harapannya menjadi pribadi yang menggembirakan itu seperti apa. Nah, satu saat kemarin itu saya buka data salah satu kota begitu, ternyata dalam tahun 2021 ya, saya lihat di data Kemenak itu ada salah satu kota itu perceraian itu satu tahun tuh 1.300 lebih ya. Satu tahun itu satu kota Pak, kotanya juga tidak besar, nanti perceraian itu sudah 1.300 lebih. Penyebabnya ya berbagai macam, tetapi yang tidak bisa dijaga memang lesannya gitu ya, sehingga percekcokan, pertengkaran ya, akhirnya terjadi perceraian ya. Sehingga lesan itu jadi penyebab akhir dari sebelumnya tadi. Kan ada masalah ekonomi, kemudian masalah perselingkuhan dan sebagainya lah. Nah, kemudian ya mengumpul jadi satu ke lesan ya, sehingga cekcoklah terjadi di situ sehingga terjadi perceraian. Ya, akibat tidak sabar dan sebagainya. Itulah yang terjadi kehidupan saat ini Bapak sekalian, mudah sekali. Bahkan saya kemarin juga menyaksikan itu meh ngantenan itu baru daftar itu calon mempelai wanita sudah ngomong begini. Lah iya Pak, meh ngantenan aku wis dilabrak, urung dadi nganten wis dilabrak calon bojoku. Jadi padahal belum ngantenan itu ya, artinya sudah lesannya itu sudah ya berlebihan sehingga menyakitkan. Sampai sebelah saya mengatakan ya wis rasito itu Mbak, urung dadi bojone wis ra ngenah suarane gitu ya. Kemudian satu lagi nasihatnya ya enggak apa-apa, jenengan sabar dulu, mudah-mudahan jadi jalan hidayah gitu. Suami nanti bisa dinasehati gitu. Inilah yang bisa kita tarik kesimpulan bagaimana lesan itu bisa kita jaga dan bagaimana nanti pribadi kita bisa menyenangkan. Nah,
kalau kita tengok satu hadis itu dari Abu Musa, ya, dia berkata, para sahabat bertanya, ayul Islam afdol, ya. Jadi Islam manakah ya yang paling utama? Ayul Islam afdol, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam yang selamat ya, dari lisannya dan perbuatannya itu. Jadi kalau ada saudara kita kemudian selamat dari lisan kita dan perbuatan kita, itu kita sudah dianggap juga menjadi pribadi yang menyenangkan ya. Mungkin kita ketemu, kita salam, kita ajak ngobrol ya. Kayak tadi kita masjid ini kerja bakti itu menyenangkan ya. Jadi saling membantu itu menyenangkan. Jadi tidak terasa capek karena bareng-bareng gitu ya. Jadi si A menyenangkan si B dan seterusnya karena saling bekerja sama. Dan diniati karena dalam rangka ingin menggapai ridha Allah. Ya, coba pagi-pagi kemudian yuk kerja bakti, orang sing bayar misalkan itu. Tapi kan diniati yang luar biasa. Saya lihat tadi dari teman-teman masjid itu ya, bahkan kotorannya setebalnya tadi banyak sekali. Itu adalah salah satu contoh bukti kita saling mencintai, kemudian saling berbagi, sehingga menjadi selamatlah dari lisan dan perbuatannya. Karena yang diganti adalah perbuatan kebaikannya ya. Nah, dan dia paham, tahu bahwa ada salah satu firman Allah itu di dalam surat Qaf ayat 18 itu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun ya. Ya. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya itu malaikat yang mengawasinya. Jadi apa yang kita ucapkan tadi, misalkan ngomong kepada calon istrinya atau kepada istrinya sendiri ya, dan sebaliknya, itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk itu kalau kita sudah memiliki pribadi yang menyenangkan, tarikannya adalah harapannya menjadi orang yang bermanfaat ya, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah itu an Jabir bin Abdillah bahwa khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Jadi kalau hari ini kita bisa bersenyum, hari ini kita bisa berbagi, hari ini kita diajak untuk bisa bercerita gitu. Hari ini kita bisa diajak ya, mungkin ada yang mau curhat. Nah, itu berarti manfaat ya. Diri kita itu manfaat, usia kita manfaat, dan harapan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan dari pribadi yang menyenangkan ini ternyata ada keuntungan. Ya, ini dulu juga pernah disampaikan oleh yang Musman betul. Dalam satu hadis itu ada namanya, jadi nanti ada orang yang tidak disentuh oleh api neraka itu ya, diantara adalah dia memiliki sifat hayinun ya, kemudian layinun, qoribun, sahlun ya. Jadi hayinin itu memang ada terjemahan bebasnya, dia tidak suka memaki, melaknat, dia berteguh pendirian gitu. Jadi kalau orang mulutnya ditahan, tidak suka memaki, melaknat ya, itu insya Allah dia akan selamat. Kemudian selain hayinun, layinun itu ya dia sopan santun, lemah lembut, ketika diajak bicara tidak menyakitkan, jadi layin ya, layinun. Kemudian qoribun, jadi akrab itu ya, berkenal, kemudian kita sesama itu bisa diajak ngobrol enak gitu ya. Misalkan di sini itu ada kegiatan habis maghrib ngopi bareng, kopi jahe itu ya enak ya. Ternyata jadi obrolan yang menyenangkan, kemudian akhirnya jadi kecanduan kebaikan itu. Nah, wah kalau ketemu ini saya seneng lah gitu. Nah, sambil ngopi, sambil wedang jahe gitu di masjid kita ini, ternyata jadi kenikmatan ya. Kemudian berikutnya adalah sahlun. Sahlun itu adalah memberikan kemudahan. Jadi jangan sampai ada bahasa kalau kita bisa bersulit kenapa dipermudah kan.
Ya, kita harus punya sikap selalu ingin membantu. Ada orang yang lain susah, ya kita bantu ya. Itulah beberapa hal menjadi sosok pribadi yang mengemberikan kepada sesama. Mudah-mudahan dari renungan hadis ini kita bisa amalkan tiap hari kita, kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun. Kalau kami di rumah sakit ya kami amalkan kepada para pasien. Pasien itu sulit sekali untuk bisa senang ngomong sakit ya. Tapi bagaimana kita motivasi, kita hibur gitu, ternyata dia nanti juga bisa, bahkan kalau doanya pun sampai meneteskan air mata ya, sampai segitunya kalau orang sakit itu. Itu juga kami doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Kemudian ada satu hal lagi, ini doa yang kemarin ada di Taudhihul Ahkam itu, Al-Basam, bahwa Nabi itu meskipun sudah maksum, ternyata beliau berdoa kepada Allah dengan perlindungan begini, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adawa. Ya Allah, hindarkan diri ini dari kemungkaran akhlak, jadi akhlak yang tidak diinginkan, kemudian dari amal juga yang tidak diinginkan, artinya amalnya itu jadi buruk, kemudian juga hawa nafsu ya yang tidak kita inginkan ya, karena hawa nafsu yang tidak terkendali akan menyesatkan kita, dan dari berbagai penyakit. Jadi dihindarkan dari berbagai penyakit sehingga kita sehat, kita bisa berjamaah, kita bisa ngaji. Tetapi suatu saat kalau Allah memberikan penyakit, ya kita sabar dan berusaha untuk bisa sembuh kembali. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.